Ayam duluan atau telur duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di kelas Super Science. Nah, setelah melewati pekan review, akhirnya kita sampai juga nih di pekan pertama pembelajaran IPA. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Nah, seperti yang Ibu sudah infokan sebelumnya, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan berbagai jenis makhluk hidup. Tapi, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Ayo dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, Pak Budi pergi berjalan-jalan ke kebun binatang untuk menemui dokter hewan kenalannya. Tapi setibanya di kebun binatang, dokter hewan terlihat sangat sibuk. Wah, rupanya baru saja ada harimau yang melahirkan. Dokter hewan mengajak Pak Budi untuk melihat bayi harimau itu. Bayi harimau itu terlihat sangat kecil, tapi bentuknya seperti kucing yang lebih besar. Nah, dokter hewan lalu mengajak Pak Budi untuk melihat ke kandang angsa. Rupanya, angsa-angsa juga baru saja bertelur. Telur-telur itu harus dirawat dengan baik sampai waktunya menetas nanti hingga menjadi angsa dewasa. Nah, teman-teman, bagaimana? Dari cerita Pak Budi tadi, kita bisa mendengar beberapa istilah seperti melahirkan dan juga bertelur. Nah, istilah-istilah tersebut adalah cara makhluk hidup untuk berkembang biak. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Nah, boleh dicatat ya teman-teman. Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri atau menambah keturunan. Nah, seperti harimau yang melahirkan anaknya atau angsa yang bertelur. Nah, semua itu adalah contoh dari cara perkembangbiakan. Nah, teman-teman, cara perkembangbiakan hewan sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa saja itu? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Nah, teman-teman, yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini harus ada induk jantan dan harus ada induk betina. Apapun jenisnya, apapun jenis hewannya, harus melibatkan induk jantan dan induk betina untuk menghasilkan keturunan. Nah, apa saja perkembangbiakan yang termasuk perkembangbiakan generatif? Ternyata ada 3 jenis. Yang pertama, ovipar. Yang kedua, vivipar. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, apa saja itu? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina, lalu dibungkus dengan cangkang yang keras, yaitu telur. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh betina. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini salah satu contohnya adalah ayam, cicak, dan burung. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut hewan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk yang merupakan ciri khas dari hewan-hewan mamalia. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan hewan ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Nah, nantinya anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Jenis perkembangbiakan makhluk hidup yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, teman-teman, perkembangbiakan secara vegetatif ini sangat unik karena perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk, bisa jantan atau bisa betina. Nah, teman-teman, pada perkembangbiakan vegetatif ini dibagi lagi menjadi 2, ada fragmentasi dan ada juga tunas. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita jalan-jalan ke bawah laut.
Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas salah satunya adalah hidra. Nah teman-teman, ini adalah penampakan hidra dari mikroskop. Nah tunas nantinya akan tumbuh dari tubuh induk. Kemudian jika sudah siap, dia akan melepaskan diri dan berkembang biak menjadi hidra dewasa. Nah teman-teman, ini adalah hidra dewasa. Hidra dewasa akan menumbuhkan tunas yang kecil. Nah perlahan-lahan tunas kecil ini akan membesar. Nah jika sudah siap, tunas ini nantinya akan melepaskan diri dengan sendirinya, lalu tumbuh menjadi hidra dewasa, dan begitu seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan pada hewan yang memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuhnya nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, teman-teman, ini adalah planaria. Planaria ini akan membelah diri menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu, bagian yang lebih kecil ini akan tumbuh perlahan-lahan menjadi planaria dewasa. Nah, teman-teman, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Salam Super Science.